Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat ayat 1 Korintus bab yang pertama, ayat 30 dan 31 dengan tajuk ini, Peranan Yesus. Mari kita baca dari ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Kerana itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 30 memberitahu kita siapa Yesus itu bagi kita. Dikatakan di sini, Yesus itu yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yaitu, Allah menyatakan segala rencananya kepada kita melalui Yesus. Dalam 2 Korintus bab yang pertama ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus menjadi sumber hikmat dan kebijaksanaan yang melampaui segala akal pemikiran manusia. Yesus adalah kunci kepada segala nubuatan dalam perjanjian lama dan penggenapannya. Maka boleh dikatakan Yesus adalah kunci, kunci untuk memahami seluruh Alkitab. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kembali kepada 1 Korintus bab yang pertama ayat 30 ini ya. Ayat ini juga mengatakan Yesus membenarkan, mengkuduskan, dan menebus kita. Wow, saudara, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Ini adalah 3 peranan yang sangat penting dalam proses keselamatan kita, yaitu segala yang dituntut oleh Allah bagi kita telah pun dipenuhi dalam Kristus. Amin. Apa yang dituntut Allah? Yang dituntut Allah yang pertama ialah perbenaran, perfect righteousness, ya, yaitu menjadi benar di hadapan Allah. Dan ini telah dipenuhi dalam Kristus yang telah menjadikan kita benar, tak lagi bernoda, tak lagi bercacat. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam Dia, yaitu Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Yang keduanya adalah pengkudusan. Allah menuntut supaya kita hidup kudus dan diasingkan untuk Tuhan, supaya tidak menjadi serupa dunia. Allah itu kudus ya saudara. Nah, itulah sifat utama Allah. Seperti mana yang dinyanyikan oleh para syurgawi. Kudus, kudus, kuduslah engkau Tuhan. Itulah sifat utama Tuhan. Kalau kita mau masuk syurga, kita harus memiliki sifat yang sama seperti Allah yang adalah tuan rumah syurga. Dalam Ibrani bab 12 ayat 14 berkata ini, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Pengkudusan kita telah dipenuhi oleh Yesus melalui pengorbanannya yang menyempurnakan kita. Dan Yesus meneruskan pekerjaan ini melalui rohnya yang bekerja dalam kita. Amin. Dalam Ibrani bab 10 ayat 10 berkata ini. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan sambung lagi dalam ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Saudara, kita harus tahu ayat ini. Dan seterusnya ialah penebusan. Kerana Allah adalah adil. Allah menuntut pembayaran bagi dosa kita. Kita tidak dapat bayar, tetapi Yesus telah bayar dan menghapus hutang dosa. Markus 10 ayat 45 berkata, Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Jadi kita lihat saudara, segala yang Allah kehendaki agar kita dapat berhubungan dengan Tuhan, yaitu kebenaran, kekudusan, dan penebusan telah dipenuhi sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan ini menunjukkan keselamatan adalah kerja Tuhan dari awal hingga ke akhir. Kita tiada bahagian dalam kerja keselamatan ini. Kita hanya perlu percaya dan dengan itu Tuhan yang mendapat kemuliaan. Seperti mana ayat 31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa bermegah dalam Tuhan? Karena kita harus sadar, kita tidak dapat diselamatkan dengan usaha kita sendiri. Kekuatan dan agama dan hikmat manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keselamatan bagi kita, yaitu melalui Yesus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu saudara, kita tidak perlu memandang rendah diri kita. Bukan karena kita hebat, tetapi hanya karena Kristus yang hidup di dalam kita. Dan karena itu saudara, satu perkara yang saya sangat bersyukur dan menjadi berkat bagi saya adalah kehadiran dan pekerjaan Yesus dalam hidup saya. Dalam hidup saya, saudara. Dan sebagai respon kepada anugerah Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar, marilah kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan yang berkenan kepada Allah Bapa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi, kami sembah, kami puji Allah yang kekal dan berkuasa. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau yang selamatkan kami, masih bekerja dalam hidup kami. Dan karena itu, perubahan pasti terjadi dalam hidup kami. Segala perubahan dalam diri kami adalah pekerjaan kasih-Mu Bapa, yang sedang mengubah hidup kami untuk semakin menjadi serupa Yesus. Maka kami akan bermegah, bukan dalam kekuatan kami, tetapi dalam Tuhan yang menyelamatkan dan bekerja dalam diri kami. Ya Bapa, kami memohon kekuatan untuk dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan yang berkenan kepada Allah Bapa.
Pimpinlah kami Bapa, agar hidup kami memuliakan nama-Mu dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keputusan kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.